Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi bersama Bau Kamsau tentunya hanya di DKR TV. Kali ini di hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober yaitu tahun sebagai 2025. 2025. Tentu sebagai pemuda harus memperingatinya. harus siap, harus semangat, semangat. harus bangkit. Dan kali ini kita ada kegiatan di satu puncak ya. Puncak ya. Dengan temanya pemuda-pemudi puncak bergerak menanam untuk Indonesia. Jadi kita harus menanam kalau mau menuai, gitu kan. Jangan menuai terus tapi tidak pernah menanam. Iya. Ya. Dan hari ini adalah akan menadakan satu penanaman pohon ya. Ya, betul. Penanaman pohon yang dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Bapak Bupati Bogor serta Aliansi Masyarakat Bogor Selatan bersama rekan-rekan semua para perangkat pemerintah yang ada di Kabupaten Bogor khususnya. Temanya ini, Pak. Mari kita ciptakan puncak asli dengan menanam, merawat, dan memanen untuk Indonesia maju. Ya, mari kita ciptakan puncak asli dengan menanam, merawat, dan memanen untuk Indonesia maju. Harus maju. Oke, demikian pemirsa. Kita akan sejenak dan nanti kita lanjutkan kembali. Yuda, semangat! Semangat tetap. Indonesia. Pemirsa DKR TV tentunya dimanapun berada, kali ini saya sudah dengan Bapak Salomo. Bapak Salomo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Tentunya kami dari DKR TV ini datang kemari itu satu silaturahmi, keduanya dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan di sini ada refleksi penanaman pohon yang dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Bupati Bogor serta semua masyarakat yang terkait, aparat yang terkait di sini. Mohon dong Pak, sedikitnya Bapak bisa jelasin bagaimana perjalanannya sehingga tempat ini bisa menjadi indah. Yang saya lihat dulu itu Pak, tempat ini wah nggak seperti ini, nggak indah Pak, tidak cantik gitu. Mohon Pak Salomo sedikit aja. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Mungkin kalau boleh saya jelaskan dengan singkat ya. Banyak orang yang mungkin sudah sempat dengar tentang Eger Adventureland, mereka lebih familiar dengan taman nasionalnya, yaitu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dan itu betul. Tapi ada satu area yang menjadi gerbang menuju Taman Nasional yang merupakan area lahan PTPN, yaitu lahan kritis dulunya. Ya, digarap oleh secara ilegal, akhirnya dengan proses kolaborasi yang humanis, kami kembalikan menjadi aset negara, dan kami hijaukan kembali. Dan sedikit gambaran mungkin ada di belakang sini. Boleh Pak, kalau dilihat, Pak. Ya. Dijelasin, Pak. Sebagai gambaran ya. Ekologi. Katakanlah di tahun 2020 ini ada sedikit gambaran drone rona awalnya seperti apa gitu. Karena banyak yang mengira kami di sini membuka lahan, membabat hutan dan lain sebagainya. Itu sangat tidak tepat. Justru kondisi awalnya bisa dilihat sendiri ya bahwa sudah sangat terbuka dan bahkan banyak aktivitas yang ilegal di dalamnya. Tapi kalau kita lihat perbandingannya apa yang kami lakukan di tahun 2025, penghijauan yang sudah berlangsung mungkin sekitar 5 tahun terakhir. Kami sudah tanam jutaan pohon dan perdu, akhirnya jauh lebih hijau. Sehingga fungsi ekologisnya pun jadi jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Pak Salomo, boleh tanya dong ini, selain menggarap ini, mengelola ini, mempercantik ini, apa aja kegiatan di Eger ini? Untuk ke depan ya? Untuk ke depannya. Oke, jadi Eger Adventure ini adalah dirancang untuk jadi sebuah destinasi ekowisata. Dan tema kami adalah petualangan yang bermakna. Petualangan yang bermakna, Iya, betul. Gitu. Makanya kami sangat bahagia sekali datang ke sini. Bahkan dulu kami melihat ya Pak, situasi di kawasan ini tuh nggak begini Pak. Makanya setelah masuk dari gerbang sampai ke sini, kok ini jadi beda, jadi indah, jadi bagus, jadi cantik. Makanya ini salah satu nanti kedepannya akan menjadi salah satu destinasi wisata ya. Ekowisata Yang mana sekarang memang lagi digalakan ya. Ini kan menjadi aset ya Pak ya buat pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Indonesia juga. Betul kan? Betul sekali. Oke Pak, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Semoga ini ke depan akan mendapat ridho izin serta restunya dari Allah. Semua mendukung kepada kegiatan Eger di sini. Pemirsa, kita akan sejenak dan nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Mudah-mudahan cukup. Tadi dia bilang 10 lagi.
Deputi saya minta ke sini lagi. Saya meminta Pak, memerintah. Durem 30 menit. Ini minta durem, saya tahu beliau. Itu percaya nggak saya pernah bawain durem tadi terakhir dari ada di bawah. Itu bukan durem. Yang saya cari itu durem. Assalamualaikum. Kemana Bang? Alhamdulillah. Siap, Kabupaten. Sehat. Alhamdulillah, amin. Balik sini Pak. Orang Pak, dari sana Pak. Dari Bapak izin. Emang ini Pak. Kita saksikan ya penanaman pohon Ada gitu kan ya. Gampang. Dari untuk tamu undangan yang lain boleh kami persilahkan untuk menempati area penanaman pohon yang masih tersedia. Di barisan belakang juga masih ada 70 pohon yang akan ditanam yang merupakan tanaman endemik dan natif dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kami mengundang Bapak dan Ibu. Pemirsa DKR TV tentunya dimanapun berada, akhirnya kita lanjutkan kembali. Saat ini saya bertemu dengan siapa namanya? Salsabila, Salsabila adalah sebagai duta Duta Lingkungan Jawa Barat. Ini luar biasa keren. Dan di samping ada Pak Eko. Pak Eko juga dari ini ya, Petani Peduli ya. Iya, kami dari pegiat lingkungan yang memang bergabung dengan rekan-rekan yang mempunyai satu tujuan tidak kurang hanya bagaimana bisa melestarikan alam, khususnya kami yang memang di lereng Gunung Salak. Luar biasa di lereng Gunung Salak. Ke siapa Salsabila? Salsabila itu dijadikan duta lingkungan Jawa Barat itu tahun berapa? Tahun 2025 dan saya sebagai second runner up. Oh, sebagai second runner up ya, luar biasa ya. Apa aja yang dilakukan selama kegiatan? Selama
sejauh ini yang sudah saya lakukan, saya sudah banyak melakukan pengabdian kepada masyarakat, khususnya kepada tingkat skala kecil, contohnya tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, untuk melakukan edukasi mengenai lingkungan yang berkelanjutan. Dan tentunya saya juga sudah melakukan beberapa pengabdian kepada masyarakat dengan menanam pohon di bantaran sungai, khususnya dengan sungai yang cukup sudah tidak terurus namun sudah terbengkalai oleh sampah-sampah, dan saya melakukan penanaman kembali di bantaran-bantaran sungai dan penanaman pohon yang berkelanjutan tentunya dengan pepeling dan juga masyarakat sekitar, karena saat ini saya tinggal di daerah yang cukup memang menjadi PR ya. karena menjaga lingkungan tuh bukan untuk saat ini tapi untuk kedepannya, dan untuk nantinya kita akan seperti apa jika memang tidak dirawat dari sekarang. Luar biasa Salsabila. Jadi memang walaupun bagaimanapun lingkungan itu adalah nomor one buat kita ya. Artinya kita dengan lingkungan itu bukan hanya sekedar kita istilahnya menanam atau dan lain-lain, tapi bersilaturahmi. Bersilaturahmi bukan hanya sekedar dengan manusia, tapi dengan alam. Benar nggak? Karena alam itu sebagian adalah kehidupan kita. Benar. Terima kasih Salsabila. Ya, semoga bisa terus eksis ya, itu kan untuk mempertahankan ini, untuk melakukan ini, karena kebutuhan ini memang buat kita semua, bukan buat masyarakat hanya sekitar lingkungan ini, tapi buat semua. Pak Eko, terima kasih. Sama-sama. Saya pemirsa DKR TV, kita akan sejenak dan nanti kita lanjutkan kembali. Oke, dah. Pemirsa DKR TV Indonesia tentunya dimanapun berada, kali ini kita sedang bersama Bapak Kades Dedi, Kades Desa Gadok yang sedang menanam pohon. Ini namanya pohon apa, Pak? Ini kebetulan namanya pohon gadok, Pohon gadok. atau bahasa Latinnya Bischofia japanica. Oh, kalau bahasa Jermannya ini pohon aing. Pohon aing. Pohon aing orang gadok gitu, Pak. Luar biasa. Ini luar biasa, hari ini memang dalam rangka acara Sumpah Pemuda juga refleksi tentang penghijauan. Hari ini kebetulan bertepatan dengan tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Kita sama-sama bareng menanam pohon di kawasan Megamendung. Pemirsa, terima kasih, saksikan terus perjalanan Abau Kamsau tentunya hanya di DKR TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Kang di sana.